Murah banget tuh, kayak masih di bawah bahkan ya, Iya, di bawah iya. Stay. Makanya gue tuh selalu investasi saham tuh nggak yang ribet-ribet Bro, Iya. logika dagang kita soalnya emang gue kan background-nya pebisnis. Iya iya. Jadi gue tuh logika pebisnis aja gitu, gue lebih main psikologis owner-nya kayak gimana. Iya. Kayak misalnya lu akuisisi, masih sih saham lu bikin tidur kalau lu ngerti Betul. saham ya kan. Terus misalnya lu market cap 1T, jalan tolnya 18T. Gue lebih kayak psikologis owner lah. Iya. Itu sih, gue nggak Oke. yang rumit-rumit Bro. Dan itu kan juga menarik kan, di mana waktu itu mereka jualannya kan juga luar biasa tuh, pick 2 Yes, sampai ke ujung tuh, betul betul. dan tanahnya Pak AS kan, Pak Antoni Betul. Salim punya tanahnya, Betul. itu bisa sampai jauh banget kan. Sampai Jadi jauh, betul. waktu itu tesisnya menarik dan itu salah satu play yang bikin orang Indonesia banyak untung kan. Nah tapi apa yang pertama kali bikin lu decide, oke ini ide gue mau PANI ini dari mana idenya? Waktu itu gue ada TP Arto, gue ada TP BBHI, waktu itu duit gue udah puluhan M Bro. Nah terus gue bingung, beli apa lagi ya? Karena lu tau lah di Indonesia itu gak banyak pilihannya kan. Barangnya dikit. Barangnya dikit, Ya. yang bagus tuh sedikit. Jadi gue bingung masuk apa ya. Nah waktu itu kebetulan gue cuma ketemu PANI doang. Ya. Gue ketemu Pantai Indah Kapuk, gue lihat ini skenarionya sama persis kayak gue di Arto dan BBHI. Gue kayak ada merasa kayak sedikit deja vu gitu Bro. Ini sama persis nih. Pokoknya nih gue merasa nih Arto di backdoor, RI1, RI2, BBHI di backdoor RI1, RI2. Ini juga sama nih story-nya. Udah ada cerita dia mau RI juga. Ya. Di berita waktu itu, gue bukan insider, gue waktu itu tuh bener-bener orang misalnya bilang ya, gue insider di PANI. Gue gak kenal Aguan Bro. Nah, jadi teman-teman mungkin ini ya, karena insider tuh juga sama ya, balik lagi. Insider belum tentu benar. Iya. Insider bisa lu dikerjain sama informasinya. Bener. Dan biasanya kita tuh sebagai pelaku pasar tuh bikin due diligence sendiri Bro. Kayak misalnya di luar negeri ya. Kalau riset yang luar negeri udah gila-gila Bro. Yes. Misalnya mau riset data center, dia terbangin drone ke sono, benar-benar mau dilihat. Kan sebenarnya teman-teman kalau mau analisa misalnya contoh ya PANI atau misalnya saham properti lain, ya datang aja ke marketing galerinya, tanya salesnya kan juga dapat informasi. Itu yang gue lakukan, gue nanya salesnya. Gue datang ke salesnya, gue tanya nih lahannya dari mana sampai mana. Nah dia cerita tuh dari mana sampai mana ya. Akhirnya gue tau lah nih lahannya masih gede. Terus kan gue bisa tebak-tebak ya PT-nya apa aja ya. Dari situ gue bisa yang ini udah masuk, artinya yang mana yang belum masuk. Dari situ udah gue all in lah pokoknya. Waktu itu gue telepon sekuritas lah, bro ini oke gak masuk PANI? Jangan bro, lu lihat aja semua perusahaan properti gak ada yang naik. Tapi waktu itu gue kayak gak tau, conviction gue tinggi banget, gue all in. Semua duit gue Arto BBHI semua 90% masuk sana. Nah gimana caranya lu ngatur portofolio?